Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Dr. Iskandar, Magister Kesehatan Spesialis Anak, di mana saya merupakan salah satu dosen pengajar pada program studi Kesehatan Masyarakat, program sarjana atau S1 di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen di tahun 2026 dan video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen dalam bentuk pernyataan diri dan unjuk kerja pada Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut sebagai PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu materi pada mata kuliah toksikologi lingkungan dengan bobot sebesar 2 SKS dengan kode mata kuliah IKMP 3915. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa peminatan kesehatan lingkungan di program studi kesehatan masyarakat pada semester 7 yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menguasai prinsip-prinsip dasar toksikologi. Mata kuliah ini terdiri dari 14 pertemuan kelas, 1 pertemuan ujian tengah semester, dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Sebagai deskripsi mata kuliah ini berisikan tentang konsep toksikologi lingkungan yang mencakup jenis, sumber dan daya racun, faktor-faktor yang mempengaruhi daya kerja toksikan, mekanisme dan efek yang ditimbulkan terhadap kesehatan maupun terhadap lingkungan. Selain itu, mata kuliah ini juga mempelajari pada aspek pencemaran lingkungan baik pada air, udara maupun tanah, dan cara mengevaluasi suatu paparan toksikan pada makhluk hidup. Kegiatan perkuliahan dilakukan sedemikian rupa sehingga mahasiswa berinisiatif untuk mencari informasi yang mereka perlukan dalam rangka menyelesaikan tugas mandiri, berkelompok, dan atau individu. Mahasiswa diajak untuk berpikir kritis, inovatif, kreatif, saintifik, dan secara holistik dalam bentuk diskusi sebagai upaya menumbuhkan sifat kolaboratif untuk memecahkan suatu masalah dalam bidang toksikologi lingkungan melalui penerapan teori dalam aplikasinya di lapangan. Untuk pendekatan perkuliahan adalah dengan case-based learning, active learning, dan role play and simulation, yakni memadukan antara kuliah tatap muka secara klasikal dengan studi kasus, pembelajaran aktif, dan simulasi secara langsung dan daring melalui e-learning Simari ULM. Pada e-learning Simari ULM, mahasiswa dapat mengunduh RPS, kemudian dapat mengakses materi perkuliahan, bahan ajar, dan di sana juga dapat dilakukan pengumpulan tugas secara online. Sementara ceramah diskusi kelompok secara interaktif, studi kasus dan presentasi penugasan dilakukan dalam kelas secara langsung. Metode pembelajaran diterapkan pada mata kuliah ini tadi sudah saya sebutkan bahwa meliputi active learning, kolaboratif, serta partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok untuk menyelesaikan studi kasus, serta project based learning di mana mahasiswa melakukan mini riset sebagai bentuk aplikasi terhadap pembelajaran yang didapatkan. Untuk capaian pembelajaran lulusan program studi itu terdiri dari dua capaian, yakni CPL 2, yaitu mahasiswa mampu memiliki sikap bertanggung jawab, menguasai ilmu kepemimpinan dan berpikir sistem dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah di bidang kesehatan masyarakat. Kemudian CPL yang berikutnya, CPL 3, yaitu mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menguasai dasar atau prinsip ilmu kesehatan masyarakat dan menerapkan pengkajian dan analisis situasi serta menyusun deskripsi saintifik dengan menjamin kesahihan, dan mencegah plagiasi. Untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diterapkan juga ada 2 CPMK, yaitu CPMK 21, di mana mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, berpikir sistem, menerapkan prinsip kepemimpinan, serta mengambil keputusan berbasis bukti dalam mengelola risiko toksikologi lingkungan, dan CPMK 32, yaitu mahasiswa mampu menguasai prinsip dasar toksikologi lingkungan, serta dapat mengaplikasikan pengkajian dan analisis situasi terkait dampak toksikologi lingkungan pada kesehatan masyarakat dengan memastikan kesahihan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan deskriptif. Media pembelajaran yang digunakan terdiri dari Simari, e-learning ULM, PowerPoint, studi kasus, jurnal ilmiah, dan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membawakan satu topik pada mata kuliah toksikologi lingkungan. Judulnya yaitu tentang penetapan kisaran dosis, kemudian karakteristik pemaparan, dosis respon, konsep statistika dan LD50, dan kemudian respon letal dan subletal. Materi ini materi kedua di mata kuliah peminatan di kesehatan lingkungan, yaitu mata kuliah toksikologi lingkungan. Sebenarnya ini materinya juga cukup kompleks sih menurut saya, karena memang ini akan berkaitan sekali dengan ilmu farmakologi, ya.
Karena pada dasarnya nanti yang dijelaskan ini juga memang sebenarnya ilmu farmakologi sebenarnya. Basicnya, dasarnya. Ya. Tapi kemudian ini diterapkan di kesehatan lingkungan gitu ya. Oke. Nanti ada beberapa tujuan pembelajaran, yakni ada 5 tentang penetapan kisaran dosis, yang kedua tentang karakteristik pemaparan, yang ketiga dosis respon, yang keempat konsep statistika dan LD50, dan kemudian yang kelima yaitu respon letal dan subletal. Sebagai pendahuluan, ya, jadi untuk memahami nanti supaya lebih enak memahami materinya, karena ini agak kompleks ya. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara tentang toksikologi, toksik itu kan berarti racun ya. Ya, kalau toksikologi berarti ilmu yang mempelajari racun. Oke. Beda sama farmakologi. Kalau farmakologi dia ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan gitu. Tapi pada dasarnya ilmunya sebenarnya mirip-mirip nih. Ya, bedanya yang satu obat, yang satu racun. Oke. Kemudian si toksikologi ini memang nih sekarang udah berkembang pesat gitu ya. Tidak hanya berfokus pada pengetahuan dan penggunaan racun saja, tapi dia udah dipelajari tuh bagaimana dampaknya ke organisme, ke ekosistem dan seterusnya. Jadi dia toksikologi sekarang tuh memang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan toksikologi yang dulu gitu ya, yang sebatas hanya mempelajari racunnya saja gitu. Ya. Nah, dalam makna toksikologi ini terdapat 4 konsep, di mana ada aspek studi, yaitu untuk mengcollecting data maupun melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian ada efek, yaitu nanti mempelajari efek yang tidak diinginkan, baik efek yang nyata maupun yang samar. Agent, itu si agentnya, si toksikannya. Dan living organism, ini bisa berupa manusia, bisa tumbuhan, bisa hewan gitu. Oke. Nah, yang pertama, kita harus membedakan dulu istilah pajanan dan paparan. Walaupun pada penggunaan di bahasa Indonesia, pada narasi misalkan, ini kata ini sering disamakan. Padahal kalau secara definisi, sebenarnya ini beda. Ya. Pajanan itu dapat diartikan sebagai kontak antara racun, toksikan, dan manusia nih ya, kita konteksnya. Yang bisa terjadi, jalurnya pasti bisa inhalasi lewat udara. Ya. Bisa ingesti, itu lewat saluran cerna, terminum, termakan gitu. Dan kemudian lewat mukosa. Ya. Nah, tapi baru-baru ini ada satu jalur tambahan. Nah, satu jalur tambahan. Kalau dulu memang kita 3, ingesti, inhalasi, dan kontak dengan mukosa atau kulit. Sekarang ditambahkan satu jalur yaitu injeksi. Ya, karena ini memang bisa juga nanti jalurnya lewat injeksi gitu. Ya. Nah, sementara itu kalau paparan, kalau kita bicara paparan ini adalah akibat yang ditimbulkan antara kontak toksikan tadi dengan manusia. Jadi kalau ini ada manusia, ya, kontaknya nih disebut sebagai pajanan. Kemudian nanti nimbulin apa nih? Oh, ternyata dia nimbulin sesak napas. Sesak napasnya ini yang disebut sebagai paparan akibatnya. Paham ya? Ya, itu analoginya lah. Ya. Kemudian nah, tadi saya bilang dalam prakteknya kedua istilah ini tuh sering digunakan secara bergantian untuk menggambarkan hal yang sama, padahal enggak. Ya. Padahal enggak. Kalau di bahasa Inggris kan juga kalau nggak salah beda deh dia. Ya. Pajanan dan paparan. Coba aja di Google Translate kalau nggak percaya. Ya, tes. Nah, kalau kita bicara rute, bagaimana toksikan itu bisa bagaimana kita manusia itu bisa terpajan oleh toksikan, maka yang rutenya secara umum kalau dulu itu bisa ada beberapa rute ya. Yang pertama ingesti. Ini lewat saluran cerna. Kalau dia lewat saluran cerna, dia pasti akan melewati liver dulu. Yang disebut sebagai metabolisme lintas pertama. Ya, jadi ini saringannya yang awal. Baru nanti masuk ke pembuluh darah. Kalau dia inhalasi, maka dia akan masuk ke paru-paru. Kemudian masuk ke unit terkecil paru-paru apa? Alveolus, di mana alveolus merupakan pembuluh darah kapiler, sehingga terjadi pertukaran di situ, langsung masuk ke pembuluh darah tanpa melalui metabolisme lintas pertama. Makanya kalau racun itu terhirup sama termakan, biasanya dampak yang ditimbulkan itu akan lebih besar yang terhirup. Ya, karena dia langsung. Ya, bayangkan dari paru-paru masuk ke pembuluh darah, langsung masuk ke jantung dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kan sistem sirkulasi ya. Beda halnya kalau pencernaan, dia lewat liver dulu. Nanti akan dirilis melalui vena, melalui
arteri yang keluar dari liver baru ke pembuluh darah sistemik gitu. Ya. Ada juga jalur dermal. Kalau ini biasanya efeknya atau dampaknya itu biasanya tergantung lokalisasinya. Tempatnya di mana. Ya. Bisa juga menimbulkan efek sistemik. Contohnya misalkan ada orang terpapar racun cair dengan kulit gitu, tapi yang akhirnya itu bisa menimbulkan luka bakar misalkan. Nah, itu bisa ada dampak sistemiknya. Tapi kalau cuma kayak kesiram air aki di tangan segini kecil gitu ya, biasanya lokal aja dia. Kalau dia lewat jalur dermal. Nah, satu jalur lagi, ini juga cukup berbahaya nih kalau ini. Yaitu lewat injeksi. Bisa intravena, bisa subkutan, bisa intramuskular, bahkan bisa intraperitoneum. Ya, jadi kalau kita yang biasa terlibat di toksikologi, penelitian toksikologi itu biasanya ke tikus misalkan, kita bikin model eksperimen, itu biasanya lewat jalur ini. Nanti dampaknya akan beda-beda ya. Kalau dia lewat saluran napas, biasanya dampak yang ditimbulkan itu lebih ke gejala pernapasan, batuk, sesek, ya kayak gitu-gitu. Tapi kalau dia lewat saluran cerna, biasanya lebih ke gejala saluran cerna, muntah, mual, sakit perut, diare, ya, yang seperti itu. Jadi nanti tergantung dari mana dia masuknya, si rutenya ini. Dan nanti biasanya rute ini akan berhubungan dengan gejala yang ditimbulkan gitu. Ya. Nah, kalau kita definisikan dosis, tadi kan ada pajanan, ada paparan ya. Nah, kalau kita definisikan dosis, definisi dosis adalah jumlah atau konsentrasi agent atau si toksikannya itu, si racunnya itu, bahan kimia atau toksikan yang terabsorpsi, terserap oleh manusia. Disebut juga sebagai jumlah toksikan per, biasanya satuannya ya, per kilogram berat badan. Ya, karena rata-rata dosis itu sebenarnya bukan berdasarkan usia, tapi berdasarkan gram atau miligram per kilogram berat badan. Kalau gemuk, berat badan ideal. Gitu. Itu bedanya. Terus dibedakan menjadi dua macam. Ada total, ada fraction. Kalau total kan seluruhnya ya, kalau fraction kan sebagian ya. Jadi kalau total dose ini, jadi jumlah total si toksikan tadi yang diserap dalam satu periode tertentu. Sedangkan si fraction itu sebagian saja, sebagian dosis yang terserap. Ya. Dosis ini tadi ya, sama dengan jumlah toksikan per kilogram berat badan organisme hidup. Kalau kita bicaranya penelitian model eksperimen tikus, maka nanti dosisnya itu akan bergantung jumlah toksikan per kilogram berat badan tikusnya. Ya, biasanya dari gram kita jadiin kilo biasanya. Ya, tinggal dikalikan nanti. Gitu. Nah, satuan dosis dapat dinyatakan berdasarkan rute pajanan, beda-beda tergantung rutenya tadi. Kalau rutenya melalui oral, memang paling banyak satuannya adalah miligram per kilogram berat badan yang digunakan. Ya, sama dengan kulit. Tapi kalau dia lewat inhalasi, maka satuannya dia beda, yaitu miligram per meter kubik atau dengan ppm, part per million. Ya, karena kan nggak bisa ngitung miligram kan di udara, nggak bisa ya. Jadi mainnya volume, ya, bukan dengan berat, dengan massa gitu. Tapi kalau dia lewat kulit atau lewat pencernaan, maka dia satuannya pasti massa. Jadi makanya pakai miligram per kilogram berat badan. Ya. Kalau nanti ada yang nggak paham atau yang mau ditanyakan, silakan tunjuk tangan aja langsung ya. Ya, jadi bisa diskusi langsung daripada nanti lupa di belakang. Oke? Nah, jadi ini bedanya ya. Jadi ada pajanan, ada dosis. Pajanan itu mengacu pada konsentrasi agent di perbatasan antara individunya ini sama lingkungannya. Ya. Oke. Sedangkan dosis ini yang masuk ke si organismenya. Ya, dalam periode tertentu. Gitu. Nah, di situ bedanya nanti antara pajanan dengan dosis. Ya. Kemudian jalurnya kan tadi ya, bisa inhalasi, bisa melalui kulit, ya, kontak langsung, bisa dengan ingesti. Gitu. Nanti akan bergantung pada orangnya lagi nanti faktornya. Nah, kemudian setelah masuk dan tadi diserap, terabsorpsi, maka dia akan menimbulkan satu respon. Ya. Di mana secara definisi respon ini adalah terjadinya perubahan struktur ataupun fungsi pada tingkat subseluler. Ya, hingga tingkat organisme hidup akibat pajanan si toksikan tadi. Jadi ketika sudah masuk, kita bisa ngitung dalam bentuk dosis. Kemudian kalau ada dampak yang ditimbulkan, kerusakan sel misalkan, nah itu namanya respon. Ya, misalkan struktur membran selnya berubah, berarti itu ada respon di situ sudah. Ya, walaupun
bisa jadi belum menimbulkan dampak yang kita bisa lihat secara nyata langsung ya. Ini kan subseluler kita bicaranya, ya. Oke. Nah, nanti ada yang disebut sebagai respon, ada yang disebut sebagai efek. Ya. Nah, efek ini, adverse effect adalah perubahan. Nah, ini baru kita bicara perubahan morfologi, fisiologi, ya. Kemudian pertumbuhan, perkembangan, reproduksi ataupun masa hidup dari organisme hidup. Jadi kalau ini kita ngelihat udah mulai kelihatan efek yang terlihat nyata. Ya. Baik itu perubahan fisiologi misalkan, yang napasnya normal jadi sesak, yang BAB-nya 1 kali jadi 5 kali cair, kan udah ada perubahan tuh. Ya. Kemudian efek toksik. Kalau efek toksik ini bila bahan kimia tersebut atau hasil metabolismenya telah mencapai organ target dengan konsentrasi dan waktu tertentu untuk memunculkan efek toksiknya, ya, efek racunnya. Dan ini nanti tergantung karakteristik dari racunnya masing-masing. Ya. Oke. Akan berbeda-beda. Logam berat aja yang saya pelajari itu logam berat A, B, dan C itu padahal sama-sama bilangan valensinya 2+, tapi ternyata ketika masuk ke tikus itu dampaknya bisa beda-beda. Yang satu ke sistem saraf, yang satu ke ginjal, yang satu ke liver gitu. Ya, bisa seperti itu. Nanti tergantung memang karakteristiknya masing-masing. Oke. Nah, efek ini bisa menimbulkan efek lokal dan sistemik. Yang disebut dengan efek lokal adalah efek yang muncul pada bagian yang kontak antara si toksikan dengan organismenya, dalam hal ini manusia. Ya. Sebagai contoh antara tadi asam klorida atau air aki ya. Air aki kontak dengan kulit. Maka ini yang disebut sebagai efek lokal. Kalau ini menimbulkan nanti pada organ target yang jauh lokasinya dari tempat masuknya, maka disebut sebagai efek sistemik. Contoh, dari luka bakar yang terjadi gitu, tiba-tiba tensinya drop. Itu namanya efek sistemiknya, berarti penurunan tensi gitu. Ya. Atau ada penurunan fungsi ginjal. Jauh kan? Dari tangan ke ginjal. Jauh kan? Berarti efek sistemiknya adalah penurunan fungsi ginjal. Dimana efek lokalnya itu ada pada kulit, tempat dia masuk gitu ya. Nah, efek toksik nanti juga dibagi lagi. Kalau ini kan berdasarkan lokasi ya, atau organnya. Kalau ini nanti berdasarkan apakah efek toksik ini nanti bisa balik lagi atau tidak bisa balik lagi. Kalau bisa balik lagi disebut sebagai efek yang reversible. Contoh, saya pernah dapat kasus ya. Ada seorang remaja perempuan. Nah ini, remaja perempuan keracunan pestisida karena meminum Roundup. Tahu Roundup ya? Jadi si anak ini meminum Roundup. Ya, yang buat matiin rumput itu. Ya, nggak tahu berapa banyak ya. Dia nggak bisa ingat berapa banyaknya. Cuma yang pasti kalau ditanyakan waktu itu setutup botolnya lebih kata dia. Ya, efeknya tuh dia datangnya itu si pasien ini dirawat akhirnya dengan muntah-muntah darah waktu itu. Ya, muntah darah, HB-nya turun drop sampai transfusi berapa kantong gitu lah. Ya, kemudian trombositnya juga bermasalah, akhirnya terjadi perdarahan terus intinya. Ya. Kemudian, nah efeknya ini bisa reversible memang, bisa jadi reversible, tapi bisa jadi juga ada efek yang irreversible. Contoh, kerusakan di daerah tenggorokan, saya nggak tahu juga nih. Karena kan minum itu kan basa kuat ya. Ketika itu basa kuat kan korosif kan. Boleh dikeluarin langsung nggak itu? Nggak boleh. Terus diapain? Bilas lambung dikeluarin dong. Gimana? Kasih diuretik lah. Ya, supaya cepat keluar. Terus dikasih cairan yang banyak. Supaya dia dilute, supaya dia encer gitu. Karena kan dia nggak boleh dikeluarin langsung. Ya. Kalau keluarin langsung makin rusak tenggorokannya kan. Karena si basa kuat tadi gitu. Ya. Nah, nanti efek yang reversible dan irreversible ini akan bergantung banyak hal. Berapa banyak toksikan yang masuk, kemudian bagaimana toleransi organ yang kena, kayak gitu-gitu. Ya. Nanti itu bergantung banyak hal intinya. Tapi pada dasarnya memang efeknya itu bisa bersifat reversible, bisa balik lagi dengan penanganan yang tepat gitu ya. Dan bisa bersifat yang irreversible, nggak bisa balik lagi gitu. Kemudian apa hubungannya antara dosis dan respon? Jadi hubungan dosis dan respon ini secara umum ada dua macam, yaitu respon individu atau graded dan respon kuantal. Kalau kita bicara respon individu, di mana ini terjadi perubahan sistem tubuh yang kontinu, mulai dari gangguan fisiologis sampai kesehatan, yang diamati sejalan dengan kenaikan dosis toksikan. Jadi semakin tinggi dosis yang diberikan, maka semakin tinggi respon yang diberikan.
Oke. Contoh, misalkan kalau ada orang dikasih udara dengan volume sekian ppm, itu efeknya saturasinya menurun jadi di bawah 92% dengan frekuensi nafas 50. Ketika ditambah lagi volume A tadi ditambah lagi dengan volume B, maka efeknya itu yang tadinya seminimal-minimalnya saturasinya itu hanya di 89 mentoknya, ini jadi makin turun lagi. Jadi semakin tinggi dosis yang diberikan, maka efeknya akan semakin hebat, gitu ya. Oke. Kalau dibikin grafik, itu biasanya grafiknya linear. Jadi X-nya makin tinggi, Y-nya juga ikut makin tinggi, gitu. Oke. Kalau respon kuantal, ini distribusinya ini dalam satu populasi, jadi nggak satu orang, ya, sebagai akibat dari pajanan satu toksikan yang diamati. Nah, nanti ini grafiknya beda-beda ya, karena tadi setiap toksikan itu punya karakteristiknya masing-masing, ya. Nah, pada dasarnya kalau dilihat grafiknya ya, seperti ini hubungan dosis dan respon. Contoh ya, ini kan respon nih, ini respon, ini dosis kan. Semakin tinggi dosis, maka responnya akan semakin besar. Sampai pada titik tertentu, ya, mungkin bisa jadi ya, efeknya itu nggak meningkat lagi. Karena udah jenuh. Ya, udah nggak bisa lagi dia. Karena disitulah efek yang paling maksimal. Biasanya ketika efek maksimal ini nanti kemungkinannya cuma dua. Dia jadi toksik sama sekali atau dia jadi letal, mati. Ya. Biasanya kalau pengguna narkoba itu yang terjadi tuh ini. Jadi dia ada kenaikan angka respon ini seiring dengan pemakaian hariannya, gitu. Kalau dia hari ini pakai dengan dosis 10 mg misalkan, efeknya itu 10, bisa jadi nanti ketika 3 bulan menggunakan substansi tertentu, bisa jadi dengan 10 ini sudah nggak ada efeknya lagi, sehingga nanti bergeser kurvanya, ya, sampai pada titik tertentu di mana dia udah nggak bisa berefek lagi, menambahkan efeknya lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Overdosis, ya, merasa kurang terus, dibanyakin terus gitu, ya. Akhirnya terjadi overdosis. Sama ketika mortalitas. Nah, ini nanti kita bicara tentang LD50 namanya, lethal dose 50, di mana si dosisnya ini bisa mematikan 50% populasi. Intinya seperti itu, ya. Oke. Nah, ini nanti ya. Jadi ada LD, LC ya. Ini kalau LD berarti lethal dose 50, kalau LC lethal concentration 50, IC inhibition penghambatan 50%, ya. Sama eksibisi kalau salah, SC50. Jadi ini parameter-parameter yang sebenarnya menggambarkan seberapa toksik sih toksikan itu nanti gitu. Dan biasanya ini udah ada di dalam satu bahan gitu, udah ada kayak tabel keamanannya tuh biasanya. Nanti ada tertulis di situ biasanya LD50, IC50 dan seterusnya gitu. Pada dasarnya kalau LC kita bicaranya ini konsentrasi, di mana 50% dari populasi itu menunjukkan efek letal. Kalau IC ini yang menghambat atau mengurangi 50% efek toksiknya, gitu. Ini biasanya penelitian-penelitian orang kedokteran ini pakai IC50. Dia menilai obatnya tuh seberapa besar menghambatnya. Nanti nilai IC50 ini dibandingkan. Kalau SC ini beda lagi ya, memberikan 50% dari respon maksimal. Jadi nanti ini angka-angka ini yang akan diperlukan untuk parameter seberapa berbahayanya si toksikan tersebut gitu intinya. Ya. Nah, ada juga parameter-parameter lain seperti NOEL dan seterusnya, ya. Nah, nanti baru dikategorikan. Contoh misalkan dari oral LD50-nya ini ternyata didapatkan dia 3, sekian, berarti dia super toksik gitu. Itu anunya nanti klasifikasinya. Oh, kalau ini LD50-nya itu 7.500, berarti dia ada di toksik ringan gitu. Ada penggolongan-penggolongan itu nanti. Semakin kecil nilai LD50-nya, maka semakin berbahaya. Ya gitu. Karena dengan konsentrasi kecil saja, dia bisa menyebabkan kematian. Ya gitu. Oke. Nah ini contohnya nih. Contoh nih. Latihan contoh ya. Jadi ini ada LD50-nya nih. Ada macam-macam substansi nih. Ya. Ada morfin sulfat. Ini kan bisa digunakan nih di ruang operasi biasanya. Ya. Kemudian ini obat apa nih? Obat apa? Obat anti konvulsi, anti kejang, fenobarbital. Ya, nikotin, dioksin, botulinum kayak ini toksin dari
Clostridium botulinum. Biasanya buat botok, tau botok. Botok itu kan botulinum toxin. Ya, yang biasa buat suntik-suntik tuh di wajah tuh. Ya. Nah, jadi kita lihat bahwa kalau berdasarkan LD50-nya nanti etil alkohol ini toksik ringan gitu. Nanti bisa dikategorikan gitu. Ya walaupun memang walaupun dia ringan ya jangan juga dicoba-coba ya. Karena pada dasarnya dia racun. Ya, jadi jangan coba-coba lah gitu, ya. Oke. Nah, simulasi nih. Misalkan ada di sebuah daerah di kelurahan mana gitu ya. Ternyata ada anak yang berusia 79 tahun diobservasi selama 6 bulan dengan asumsi berat badan 20 kilo dengan konsumsi air 1 liter per hari. Itu terjadi rata penurunan skor perhatian. Maksudnya si anaknya jadi nggak susah fokus. Ya, susah fokus gitu. Dan penurunan skor perhatian lebih dari sama dengan 5 poin. Nah, ini nanti itu akan dinilai dengan parameter-parameter tadi. Parameter-parameter tadi bagaimana dampak PB terhadap gangguan perkembangan ini nih. Gangguan pemusatan perhatian namanya. Ya, pada anak. Ini yang sedang saya teliti. Nah, itu. Ya, di S3 saya. Ya, tentang ini. Alhamdulillah hasilnya oke kok. Tapi saya bikin model menggunakan tikus ya. Ya, menggunakan tikus. Jadi model eksperimen. Saya mau menjelaskan mekanismenya sebenarnya. Ya. Oke, sampai sini kita masuk ke tahap diskusi deh nanti. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya. Baik, izin bertanya dok. Silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Abidin. Di sini saya izin bertanya terkait dengan yang Pian jelaskan tadi kan ada nilai-nilai terkait dengan seperti LD50, terus IC50 dan lain sebagainya. Itu nilai-nilai terkait hal tersebut didapatnya dari mana nggih dok? Oke. Mungkin langsung saya jawab ya. Jadi nilai-nilai tersebut sebenarnya itu didapatkan biasanya dari seperti yang saya buat model eksperimen biasanya. Jadi misalkan kita mau meneliti tentang toksikan tertentu, contoh misalkan tentang morfin sulfat, maka biasanya kita melakukan atau membuat sebuah model paparan, ya, dengan menggunakan hewan coba misalkan, contoh pada tikus misalkan, kita papar morfin sulfat, kemudian kita tes dari dosis terkecil sampai dosis tertinggi. Misalkan saya bikin konsentrasinya 0,1 secara intraperitoneal ya, kemudian 1, 10, 100, 1000 misalkan. Nah, nanti dari situ kan kebentuk grafik tuh. Ya, kalau dosis 0,1 dia ininya berapa. Dan seterusnya kan terbentuk garis. Dari garis nanti dapat persamaan. Dari persamaan itulah nanti akan dapat hitung-hitungan tadi. Gitu. LD50, IC50, SL50 dan seterusnya. Ya, biasanya begitu biasanya setahu saya. Ya. Dok, Ya, saya silakan. izin bertanya nih. Kan tadi ada toksikan itu yang beda-beda, apa sih? Kayak ada yang kalau dosisnya itu rendah bisa langsung mematikan, terus juga yang tinggi. Nah, kira-kira apa yang jadi yang membuat si toksikannya itu berbeda dosisnya itu yang kayak yang bikin mematikan sama enggaknya tadi itu faktornya apa aja kira-kira? Iya. Ya mungkin ini akan dikembalikan bagaimana si substansi atau toksikan tadi secara toksokinetik dan toksodinamiknya. Misalkan ada toksikan yang memang ketika dia termakan gitu, di lambungnya itu terserap sempurna, maka respon yang ditimbulkan pasti akan beda. Dengan sedikit saja dia udah bisa melakukan respon. Tapi ada juga toksikan yang ketika di lambung dia ternyata yang diserap hanya 20% misalkan, maka dia perlu konsentrasi yang lebih besar. Biasanya cirinya kalau dia nilai untuk menimbulkan responnya itu rendah, biasanya dia harus paparan dalam jangka waktu yang lama dulu, kronis, baru bisa menimbulkan respon. Beda hal kalau dia kecil nilainya. Jadi dengan terhirup atau termakan sedikit aja dia bisa menimbulkan respon. Ini biasanya nggak perlu waktu durasi yang panjang. Ya, durasi akut saja pendek itu udah bisa menimbulkan respon. Walaupun memang nanti akan dipengaruhi juga banyak faktor lain yang ada pada individunya, gitu pada dasarnya. Jadi memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi itu gitu. Ya, oke. Mungkin untuk perkuliahan pada topik hari ini mungkin saya cukupkan ya, karena sudah di batas waktunya juga. Kita juga udah diskusi tadi di beberapa pertanyaan ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa lebih bisa memahami lagi tentang materi ini. Dan jangan lupa nanti untuk tugas individunya silakan dikerjakan tentang topik materi kita hari ini yang akan dikumpul di minggu depan di e-learning ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.